Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih waktunya telah join. Dan malam ini kita akan em, presentasi kelompok, yaitu kita dari kelompok 6 dengan membahas topik yaitu pandangan masa depan hak asasi manusia HAM di Indonesia. Jadi untuk slide pertama saya sendiri dan langsung saja. Untuk sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari saya Gus Menaruwu, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Lanjut dengan Kak Mas Noval. Nama saya Alismo Krisna Palestaru, manajemen ekonomi. Oke. Nia, Saya Nia Sulistia dari Manajemen Ekonomi. Julia. Saya Julia dari Fakultas Ekonomi Akuntansi. Oke. Untuk share screen-nya udah kelihatan kan ya? Sudah. Oke. Baik, tidak berlama-lama kita dalam topik ini kita akan membahas apa itu HAM, Human Rights, dan pengertian HAM. Oke. Dari pengertiannya sendiri, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Jadi kita tahu ya, kita lahir di dunia ini dan kita dijamin oleh pemerintah, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, di mana kita dijamin berbangsa, beragama, ras, budaya gitu, dan sampai jenis kelamin pun kita akan dijamin oleh pemerintah. Oke. Dan kita akan masuk dalam 12 sejarah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ini perlu kita pelajarin karena ini suatu sejarah atau sebuah cerita di masa lampau dan kita jadiin sebagai pelajaran di masa depan kita sebagai anak-anak muda. Kita harus mengerti hal ini di mana peristiwa 1965 sampai 1966 yaitu kisah yang sering terdengar di kita yaitu gerakan 30 SPKI, yaitu peristiwa yang sangat-sangat memukul eh, HAM di Indonesia pada saat waktu itu, di mana banyak korban berjatuhan. Dan dilanjut dengan penembakan misterius, peristiwa Talang Sari Lampung, peristiwa Romoh Geudong dan Paus Satis di Aceh 1989, peristiwa menghilangnya orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, di mana ras Tionghoa pada saat itu hilang secara tiba-tiba karena ada rasisme pada saat itu, dengan di mana suku pribumi eh, rasis terhadap suku-suku Tionghoa sehingga banyak nyawa yang berjatuhan pada saat itu. Dan dilanjut dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. Dilanjut peristiwa pembunuhan Dukun Santet dan peristiwa Simpang KKA di Aceh, peristiwa Wasior di Papua, peristiwa Wamena Papua, peristiwa Jambo Keupok di Aceh. Oke, untuk slide berikutnya akan dilanjut dengan saudara saya Mia, yaitu tantangan HAM. Oke Mia, saudara saya Mia, dilanjut ya. Maaf Kak, tentang HAM dijelasinnya sama tantangan HAM itu dijelasinnya sama. Tadi aku visi masa depan HAM. Oke, ini sesinya tantangan HAM ini dibahas oleh lebih ke Julia ya. Di sini Iya, tantangan HAM itu Julia. Oke, saudara Julia boleh dibahas ya. Slide berikut. ini visi masa depan. Tantangan HAM, Ya. tantangan HAM itu yang pertama ada diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang kedua ada ketidaksetaraan gender, yang ketiga ada konflik bersenjata dan keamanan, yang keempat ada ketidakstabilan politik, yang kelima ada penanggulan terorisme, dan keenam ada ketidakpastian hukum, yang ketujuh ada penindasan kebebasan berpendapat,
Yang ke-8 ada pekerja migran dan pengungsi. Oke, untuk visi masa depan HAM, ada visinya yaitu terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, apa saja upaya pemerintah dalam tanggung jawab menegakkan HAM, yaitu menegakkan Komisi HAM. Eh, Pembentukan Komisi HAM. Lalu ada penegakan melalui undang-undang. Salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu ada pembentukan instrumen. Di dalamnya ada instrumen nasional dan instrumen internasional. Lalu pembentukan pengadilan. Salah satu contohnya itu Mahkamah Agung. Lalu ada penegakan melalui pendidikan yang memulai edukasi dari anak-anak, dari mulai sekolah dasar sampai menengah ke atas. Oke. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi HAM, yaitu faktor internal, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal pertama yaitu intoleransi. Sebenarnya banyak perbedaan di Indonesia. Harusnya itu menjadi perbedaan itu tuh harusnya menjadi penguat pemersatu bangsa, namun di Indonesia masih banyak itu menjadi intoleransi yang kurang baik. Lalu ada tidak memiliki kesadaran HAM, lalu ada minim empati, lalu ada kondisi ekonomi, dan ada kondisi psikologis. Lalu di faktor eksternalnya ada penyalahgunaan wewenang, dan ada sosial politik, hukum lemah, dan penyalahgunaan penyalahgunaan teknologi, dan ada kesenjangan sosial ekonomi. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada instrumen HAM. Instrumen HAM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nasional dan internasional. Yang instrumen nasional itu terdiri dari Undang-Undang tahun 1945 beserta amandemennya. Ada TAP MPR nomor 17 MPR 1998. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang kelima ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang ketujuh ada pengaturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. Yang instrumen internasional itu yang pertama ada Piagam PBB tahun 1945, yang kedua ada Deklarasi Universal HAM 1948, yang ketiga ada Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik, yang keempat ada Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang kelima ada instrumen HAM internasional lainnya. Oke, untuk slide 10, saudara saya Noval. Oke, saudara Noval, mute-nya dibuka, Mas. Terus selanjutnya solusi dan langkah-langkah. Yang pertama, mendorong reformasi hukum. Yang kedua, memastikan implementasi hukum. Yang ketiga, mengidentifikasi celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelanggar HAM. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Yang kelima, membangun mekanisme untuk pengaduan dan laporan terkait pelanggar HAM.
Yang keenam, mengedukasi masyarakat. Yang ketujuh, mendirikan dialog politik politik umum, mengatasi konflik dan mencapai stabilitas politik. Yang kesembilan, menekankan pentingnya HAM. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Dan kesimpulannya pandangan terhadap masa kebijakan, peningkatan dan kesadaran masyarakat dapat HAM di Indonesia, perbaikan sistem hukum serta tentang hak asasi manusia, dan sangat bergantung pada kebijakan terkait HAM dapat kemampuan mereka untuk sejumlah faktor, termasuk menjadi kunci untuk menuntut keadilan, perkembangan politik, hukum, memastikan perlindungan hak sosial dan budaya, hak individu di masa depan. Terima kasih. Oke, jadi pada kesimpulannya terhadap topik ini yaitu pandangan terhadap masa depan HAM di Indonesia itu sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk perkembangan politik, hukum, sosial, dan budaya, serta juga kebijakan dan peningkatan dan perbaikan sistem hukum serta kebijakan terkait HAM dapat menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak individu di masa depan. Begitu. Oke, materi kita saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sebelumnya untuk dosen kami Bu Tina yang telah memberikan kami tugas yaitu membahas isu mengenai eh, isu apa aja dalam konteks internasional maupun nasional yang mencakup kewarganegaraan gitu. Dan di sini kami mengangkat yaitu topik mengenai pandangan HAM di masa depan khususnya di Indonesia. Terima kasih topik ini telah menambah wawasan kami dan kami sendiri antusias dalam mencari materi dan mempresentasikannya sekarang ini. Terima kasih. Dadah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya.